Oke, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara menghitung unit ekuivalen. Yang penting Anda paham data biaya produksi. Kita akan menghitung dulu berapa unit ekuivalennya. Kita simak. Perhitungan unit ekuivalen. Sebenarnya apa sih itu unit ekuivalen? Unit ekuivalen adalah tingkat ukuran selesai. Jadi kan ada selesai, tingkat penyelesaiannya sekian gitu kan. Nah, sekarang kita akan menghitung unit ekuivalennya. Unit ekuivalen dihitung dengan cara produk jadi ditambah tingkat penyelesaian kali BDP akhir. Nah, tadi kan ada tingkat penyelesaian, ada bahan baku, ada biaya konversi. Sekarang kita akan hitung unit ekuivalen masing-masing. Unit ekuivalen biaya bahan baku dihitung dari produk jadinya. Dari data produksi tadi adalah 11.250 ditambah tingkat penyelesaian bahan baku 100% kali BDP akhir yang belum selesai 3.750. Sehingga unit ekuivalen untuk biaya bahan baku adalah 15.000 unit. Kemudian kita akan menghitung unit ekuivalen biaya tenaga kerja. Kita lihat, produk jadinya 11.250 ditambah tingkat penyelesaiannya 40% kali BDP akhir 3.750 unit. Sehingga unit ekuivalen untuk biaya tenaga kerja 12.750 unit. Berikutnya, unit ekuivalen BOP 11.250 ini yang sudah selesai. Ditambah tingkat penyelesaian BOP-nya 40% kali BDP akhirnya 3.750 unit. Ketemunya 12.750 unit. Paham ya untuk menghitung unit ekuivalen? Oke. Nah, sekarang kita akan menghitung biaya per unitnya. Di data yang sebelumnya, tadi ada biaya produksi. Nah, sekarang kita akan menghitung biaya per unit. Biaya per unit dihitung dari biaya produksi yang terjadi dibagi dengan unit ekuivalen. Nah, sekarang kita akan menghitung biaya per unit bahan baku. Biaya bahan baku yang terjadi 247.500 dibagi unit ekuivalennya 15.000, ketemunya 16.500 per unit. Biaya tenaga kerja per unit 19.075.000 per unit. 195.075.075 dibagi unit ekuivalennya, ketemu biaya per unitnya 15.300. Maaf ya, ada gangguan karena ada tamu, jadi saya buyar. Kemudian BOP per unit, biaya produksi yang terjadi 150.550.000 dibagi unit ekuivalennya 12.750, ketemunya 12.200 rupiah. Sehingga total biaya per unit ini diperoleh dari biaya per unit bahan baku, ditambah biaya per unit biaya tenaga kerja, ditambah biaya per unit BOP. Jadi totalnya 44 juta. Understand? Oke, next. Perhitungan produk jadi. Kita akan menghitung nih produk jadinya. Produk jadi akan kita hitung produk jadi atau produk yang sudah selesai kali total biaya per unit. Tadi produk jadinya 11.250 unit. Total biaya per unitnya 44.000. Maka produk jadinya adalah 11.250 unit dikalikan 44.000, ketemunya 495 juta. Maka kita akan buat jurnalnya.
mendebet persediaan produk jadi 495 juta, mengkredit barang dalam proses biaya bahan baku yang sudah selesai 11.250 kali biaya per unit bahan baku 16.500. Ketemunya 185.625.000. Mengkredit barang dalam proses biaya tenaga kerja, produk jadi dikalikan biaya per unit, ketemunya 172.125.000. Barang dalam proses BOP 11 juta produk jadi dikalikan biaya per unit, ketemunya 137.250.000. Ini kalau di total sama dengan 495 juta. Paham? Gampang kan? Oke. Berikutnya, kita akan menghitung produk dalam proses akhir. Ini akan kita hitung pada akhir periode. Tadi ada produk yang belum selesai, bukan? Nah, produk yang belum selesai itu akan kita hitung berapa sih kalau dinilai dalam uang. Nah, di sana ada menghitungnya, caranya, tingkat penyelesaian kali BDP akhir kali biaya per unit. Kita hitung. Harga pokok BDP akhir tadi ada 3.750 unit. Paham semua ya? Nah, sekarang kita hitung. Bahan bakunya berapa sih? Tadi tingkat penyelesaiannya 100%. Yang belum selesai 3.750 kali biaya bahan per unitnya. Hasilnya ketemu 61.875.000. Sambil dicek ya, kalkulatornya dipencet. Siapa tahu Bu Eni di sini salah ketik atau salah hitung gitu ya. Kemudian biaya tenaga kerjanya, tadi tingkat penyelesaiannya 40%, BDP akhirnya 3.750 unit, kali biaya per unitnya 15.300, ketemunya 22.950. Kemudian BOP-nya 40%, kali BDP akhirnya 3.750, kali biaya per unitnya 12.200. Totalnya 18.300.000. Maka total BDP akhir, bahan baku, ditambah dengan biaya tenaga kerja, ditambah dengan BOP, totalnya 103.125.000. Nah, jurnal untuk mencatat BDP akhir ini sama dengan produk selesai, hanya saja persediaannya yang ada di sini yang berbeda. Kalau untuk BDP akhir, maka di sini merupakan persediaan BDP. Barang dalam proses, 103 juta total dari yang ada di sini. Kemudian barang dalam proses biaya bahan bakunya dikredit sebesar 61.875.000. BDP BTK-nya 22.950 asalnya dari sini. Kemudian BDP BOP 18.300 asalnya dari sini. Paham? Nanti kalau ada pertanyaan, tulis di itu ya, komen di forum ya. Lanjut. Nah, tadi kita sudah menghitung unit ekuivalen, sudah menghitung biaya per unit, sudah menghitung produk jadi, sudah menghitung BDP akhir. Sekarang kita akan melihat laporan biaya produksi. Laporan biaya produksi yang akan kita sajikan di sana, ya. Yang pertama data produksi tadi ada berapa yang diproses, berapa yang sudah jadi, berapa yang belum jadi, tingkat penyelesaiannya seberapa. Kemudian pembebanan biaya. Pembebanan biaya di sini adalah biaya yang terjadi, bahan bakunya berapa, tenaga kerjanya berapa, BOP-nya berapa. Kemudian perhitungan biayanya, nanti tadi kita sudah menghitung biaya per unitnya, kita akan hitung produk jadinya berapa, BDP akhirnya berapa. Untuk lebih jelasnya, silakan dibuka bukunya, halaman 153. Ayo, bukunya dibuka. Oke. Oke, untuk metode proses yang diolah pada satu departemen, pada awal periode tidak ada BDP awal, maka sampai di sini dulu.
Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, bisa komunikasi dengan Bu Eni melalui forum atau WA ke Bu Eni. Oke, sampai di sini. Terima kasih.